lalu yang sudah mereka lakukan adalah ranking 1. Lomba futsal, ya. Beberapa kali mereka ikut futsal tapi kalah, terus apa? Mungkin karena kami yang belum latihan baik, jadi mereka sudah kami ikutkan sampai di Jayapura itu ada lomba futsal, lomba basket, tapi mereka kalah. Pasti tahun ini mereka akan siap diri lagi untuk itu. Kemudian lomba Yospan, ini kemarin kami lomba tari kreasi, belum Yospan. Besok dalam rangka HUT sekolah mereka akan lomba Yospan per kelas. Jadi mereka akan siap per kelas untuk lomba Yospan. Kemudian lomba telling story ini belum. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris belum, bahasa Indonesia sudah. Jadi tahun ini kita lomba ada juknisnya. Jadi saya akan rapat lagi dengan teman-teman koordinator untuk mereka mulai lagi anak-anak untuk siap KSN. Kemudian O2SN. O2SN puji Tuhan tahun lalu kita lomba renang, kita juara mewakili Provinsi Papua. Juga kita karate, tapi karate juara 2 jadi tidak mewakili Provinsi Papua. Kemudian ada kita punya anak yang ikut GSI, Gala Siswa Indonesia. Jadi ada 2 anak yang mewakili Provinsi Papua lomba di Jakarta. Kemudian juga dalam rangka prestasi saya melakukan kegiatan supervisi September sampai dengan Oktober di kelas. Puji Tuhan kali ini kemarin kami sudah isi kinerja kami. Jadi kinerja kami itu sudah link di dalam aplikasi PMM. Jadi kemarin kami Bapak Ibu guru sudah perencanaan di sana. Kita juga akan melakukan supervisi. Ada banyak pihak yang hadir, kami dari sekolah-sekolah lain. Mereka datang melihat. Mungkin ada di YouTube kami, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak yang tampil di stand-stand itu untuk menjelaskan. Bahkan ada yang menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Luar biasa. Kemudian RUTS. Nah, RUTS ini kegiatan berbudaya lingkungan piket umum. Jadi Bapak Ibu, kita punya lingkungan besar yang bersihkan adalah piket. Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Jadi orang dari depan melihat ini lingkungan ini bersih sekali. Yang siapa yang berjaya? Guru-guru yang pikir dan juga anak-anak. Jadi pagi-pagi mereka sudah datang membersihkan lingkungan kita yang di dalam. Jadi yang di luar itu tanggung jawab. Sarapan bersama ini mungkin sudah 1 kali. Nanti besok dalam rangka HUT sekolah kita sarapan bersama. Jadi anak-anak bawa sarapan, kita gelar tikar di jalan masuk itu, gelar tenda, kita duduk sama-sama baru kita makan. Saya ingin supaya anak-anak masuk perpustakaan itu beda. Perpustakaan lab IPA itu beda, mereka pakai baju lab lagi itu keren gitu. Saya mimpi harus sebelum saya selesai dari sini itu harus ada. Kemudian yang berikut, ini kami punya ATK itu kurang lebih 137 juta. Jadi meskipun kami sudah kurangi tetap masih banyak juga karena kita punya kegiatan-kegiatan buat jurnal, mengajar, perangkat ajar, surat menyurat dan yang lain-lain itu. Bukan ada penanya. Setelah itu orang tua kelas 8 juga sudah siap untuk mau masuk. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Demikian Bapak Ibu sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah termin tanya jawab atau diskusi. Mari langsung kita buka 3 penanya 1 kali jawab. Ya, begitu. Mari Bapak Ibu yang di dalam dulu atau yang di luar dulu. Langsung saja, siapa yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya atau masukan, saran, mari Bapak Ibu. Iya. Bapak 1 yang satunya. Terima kasih Bu Kepala Profesor Guru dan juga Bapak Ibu Wakil Murid.
Terima kasih. Sekali lagi beberapa penyampaian yang diberikan untuk kepala sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya, juga mungkin bagi teman-teman orang tua. Yang pertama, mohon izin ibu kepala sekolah dan juga teman-teman guru yang menjadi kendala. Tadi sempat disampaikan untuk cepat pilkada. Mohon izin ibu, menurut hemat saya, mungkin kalau salah bisa dirawat. Kalau bisa cepat yang menyangkut lingkungan, budaya, atau yang menyangkut lain selain pilkada. Karena dari tingkat SMP nanti dia akan paham untuk yang hal pilkada. Kita maaf dari mana salah yang bisa rawat saya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang asap. Ini minta maaf untuk bapak-bapak yang merokok, minta maaf sekali lagi, saya minta maaf. Kemarin terakhir yang student conference yang setelah itu baru kita libur di bulan Desember, ada salah satu orang tua murid yang sempat lewat ada asap. Jadi mohon izin untuk bapak-bapak yang merokok, kalau memang bisa tinggalkan rokoknya di luar agar bersama-sama. Kita juga kadang-kadang seperti yang disampaikan ibu kepala sekolah tadi, mungkin ada tindakan lanjut dari pihak sekolah. Karena yang sangat terkasih kami yang terakhir mengenai sampah tadi, saya memang orang tua yang tidak setuju kalau sampah ada di ujung lingkungan sekolah bagian luar. Dan kalau memang saya mungkin kalau tidak bekerja, saya mungkin stay di situ terus untuk jaga supaya mereka jangan buang sampah di situ. Nah ini mengganggu proses belajar mengajar. Bahkan mungkin ketika anak-anak kita yang mungkin sedang jajan, tidak ada alat penunjang dan makan, itu akan mengganggu. Jadi saya memang tidak pendapat kalau memang ada sampah di ujung pagar bagian luar SMP Negeri 2 Sentani. Yang terakhir, mohon izin besok tanggal 14 Februari itu pileg, bukan pilkada. Ibu minta maaf, pilkada nanti di bulan November 2024 itu sudah serentak, dan pileg dengan pilpres semuanya akan dilakukan di tanggal 14 Februari. Itu saja dari saya. Yang terakhir, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua, dan yang semua menjadi hal yang baik bagi kita semua dalam melakukan proses belajar di SMP Negeri 2 Sentani. Baik sekali berkaitan dengan penyampaian tentang program tahun pelajaran 2023-2024. Kami sebagai orang tua, kami sangat mendukung dalam program-program ini. Dan juga berkaitan dengan rancangan argasnya, yang mungkin menjadi pertanyaan saya, mewakili orang tua yang dibebankan, yang tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan kartu perpustakaan dan juga kartu siswa, apakah itu dibebankan kepada siswa atau dari pihak sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tupoksi di dalam MGMP, itu merupakan tupoksi guru. Kalau memang itu jadi akan dibebankan kepada kami sebagai orang tua, pastinya ini kan kebutuhan ini sangat banyak, kebutuhan ekonomi. Ada yang pekerja-pekerja yang baik itu di TNI Polri, PNS maupun pekerja-pekerja wira swasta. Tetapi bagi orang-orang tua yang tidak mampu, kami berpikir tentang orang tua yang tidak mampu. Apakah ini menjadi tanggung jawab mereka atau dibebankan kepada pihak sekolah?
berkaitan dengan MGMP dalam tingkatan lingkup sekolah, berarti itu merupakan tupoksi. Jadi kalau memang seperti tadi disampaikan oleh ibu kepala sekolah bahwa dia pulang dan dia lihat bawang dan lain sebagainya, itu ya. Karena ini merupakan tupoksi guru. Jadi kami mengharapkan dari Bapak Ibu orang tua murid, saya mewakili untuk kami menyampaikan. Terus yang berikut berkaitan dengan lab IPA tadi. Lab IPA ini kan berkaitan dengan tugas tanggung jawab pemerintah daerah. Dia belajar bagaimana sejak awal ini dia kenal tentang itu pikiran kami. Nanti kami akan diskusi lagi apa yang disampaikan oleh Bapak untuk anak-anak debat nanti dalam rangka ya ini guru PKN, jadi bukan tentang calegnya tapi proses pemilihannya, begitu. Proses pemilu itu, tata cara pemilu, mungkin itu yang didebatkan seperti itu. Kemudian yang mengenai asap rokok, terima kasih banyak. Memang kalau kami dapat itu langsung kami panggil orang tuanya, langsung saya bilang BK panggil ke saya, langsung ke saya, tidak BK sendiri urus, karena ini sudah tingkatnya menengah. Jadi ke saya, kami akan 2 minggu kan dia di rumah untuk kasih bersih asap itu. Caranya bagaimana, yang Kristen baca Alkitab, yang Muslim mulai rajin sholat, ada jurnal, nanti datang tunjukkan ke kami. Memang 2 minggu bukan waktu yang cukup, tapi kalau kita sama-sama kerja ya sampai ini jadi perkumpulan kita. Orang bilang sekolah kegiatan nasional baru, nah, kami malu juga dengan itu. Tapi akhirnya kami menghibur diri, kami kan di dalam gitu, di luar kan bukan urusan kami, itu urusan ada orang yang urus, kami urus yang di dalam, begitu. Itu jadi beban. Pernah saya itu malam-malam saya berdiri di situ, baru saya bilang jangan, tapi saya takut resikonya, pukul saya di situ lagi. Akhirnya saya tidak, hanya dari dalam pagar saja saya kadang nonton itu. Jadi sekali di depan sekolah lagi, orang tidak punya hati ya, pikiran saya. Orang kalau punya hati, ini lembaga pendidikan di dalam, kita harus dukung karena lembaga pendidikan lingkungannya harus bersih sehingga anak-anak belajar nyaman. Sedangkan tanggal 22 Maret itu KKR, kami rencana kalau bisa kami undang lagi sekolah yang lain. Kemarin kami Natal kami sudah undang beberapa sekolah perwakilan. Rencana di KKR bisakah kami undang lagi sekolah-sekolah yang lain, kita KKR sebelum Paskah. Kemudian ada juga lomba-lomba dalam rangka bulan suci Ramadan, tapi juga pasca ada lomba-lomba yang akan disediakan oleh guru agama, nanti mereka akan sampaikan saat mereka masuk. Kemudian libur pasca dari tanggal 28 sampai dengan 1 April, libur lebaran 8 sampai 12 April. 22 ujian sekolah. Jadi kelas 9 tanggal 22 April sampai dengan 27 ujian sekolah. Jadi mohon kalau libur lebaran anak-anak mau berangkat ketemu dengan kemudian masih akhir semester, mungkin kelas 9 sampai di sini saja. Sampai di sini, sampai di April dia akan selesai. Biasanya dengan hasil itu di Juni baru tahu. Dulu kita sekolah kenal dengan ujian praktek seperti itu. Jadi di dalam kegiatan pentas seni kami hitung dia sebagai ujian praktek. Kami akan nilai dia dari seni budaya, apanya, tariannya, kemudian dari prakarya, makanan khasnya, kemudian dari IPS, pakaiannya, begitu. Itu jadi ada kolaborasi beberapa mata pelajaran untuk kami lihat khusus tentang keterampilan anak. Jadi ketika kami sudah berikan pengetahuan, puji Tuhan sekarang kami juga sudah bisa lihat anak-anak punya keterampilan lewat para siswa. Mereka yang pemalu, puji Tuhan dengan para siswa, suara mereka sudah mulai keluar. Itu hanya di lingkungan kelas. Kami mau lihat lagi dalam lingkungan yang lebih besar. Ketika dia selesai dari sini, dia bisa percaya diri, dia tampil di depan,
itu bagi kami suatu apa ya, kami merasa suatu keberhasilan karena anak-anak itu sudah bisa tampil di depan umum. Jadi untuk kegiatan pentas seni, anak-anak akan dikelompokkan sesuai dengan etnisnya. Sebagian besar anak ini lahir di Papua yang berasal dari luar Papua. Mereka belum tahu tentang budaya mereka. Jadi kami ingin kasih kenal budaya mereka lewat kegiatan pentas seni. Apa yang mereka kenal, pakaian mereka, makanan mereka, juga tarian dan lagu. Jadi mereka akan tampil di situ. Saat mereka tampil, Bapak Ibu guru akan nilai. Tapi anak juga kami bangun kepercayaan diri anak. Ini saya, ini budaya saya bisa tahu, dan juga yang lain juga bisa kenal. Oh, ternyata orang Medan itu tariannya ini, nama tarian ini, makanannya begitu. Oh, ternyata orang Jawa itu makanannya tidak kenal, dia tidak akan terima. Saya anak Papua, kok dari mana? Nah, ini yang sedang kami coba terus tanamkan. Kami coba terus tanamkan kepada anak-anak, inilah kami seperti ini, kami berbeda-beda, kami satu. Di dalam kegiatan proyek kami dengan anti bullying dan sebagainya, tempat-tempat itu kami sudah tanamkan. Terakhir sebelum dia pergi meninggalkan, kami coba lagi dalam kegiatan pentas seni. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu setuju, maka kita akan lakukan di tanggal 29. Makanya di sini saya isi ada klausul. Kalau memang Bapak Ibu tidak setuju pentas ini, maka di tanggal 29 kita panen karya. Panen karya dalam rangka Hardikas itu kita akan panen karya di sini. Jadi seperti yang sudah kita lakukan di November. Itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan mic kepada Ibu Ketua Komite. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 yang SMP Sentani, terima kasih karena telah hadir di sini memenuhi undangan kepala sekolah untuk bisa lihat tiap pagi. Saya lewat itu jam 6.30, itu saya sudah berlewat di depan sekolah. Saya pasti akan buang mata ke kanan, sedikit lihat, oh itu kepala sekolah sebelah kiri, sekolah di samping, saya bilang ibu kasihnya sebelah kiri itu. Nah itu, jadi itu salah satu prestasi ya Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah yang akan menanti anak-anak didiknya untuk hadir di sekolah. Berarti ibu ini pasti hafal semua anak, karena ibu tiap hari berdiri di depan seperti itu, jadi pasti hafal. Kan biasanya kalau kepala sekolah, kalau guru-guru mesti hafal, atau kalau kepala sekolah kan tidak mengajar di kelas, jadi mungkin tidak hafal. Tapi ibu ini saya yakin hafal. Kenapa? Karena memang setiap hari menanti anak, tiap hari lama hafal seperti itu, satu-satu anaknya. Ya begitu Bapak Ibu. Lalu guru-guru juga, saya lihat pegang sapu menyapu. Itu apresiasi yang luar biasa loh Bapak Ibu, untuk bisa guru ikut menyapu bersama-sama siswa. Jadi guru tunjukkan dulu, baru siswa ikut seperti itu, dan itu baik sekali, sangat baik sekali. Karena itu merupakan contoh buat anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menampilkan tentang rencana kerja anggaran sekolah ya untuk 1 tahun, sudah ditampilkan dalam 8 standar pendidikan. Nah di situ saya pikir saya tidak perlu menyinggung terlalu. Kenapa? Karena tadi memang sudah ditampilkan, dan itu semua untuk kebutuhan, membutuhkan spanduk, membutuhkan pakaian adat, mungkin mau disewa atau dibeli atau bagaimana ke salon. Nah itu semua yang akan dikomunikasikan. Nah diharapkan di sini kita dukung supaya kita punya anak juga, mereka pasti mendapatkan nilai yang baik ya Bapak Ibu. Kalau sudah sampai tampil seperti itu, percaya sekolah juga paham sekali dengan apa yang harus sekolah lakukan buat anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Ibu terkait dengan
Pentas ini saya selaku ketua komite bersama Ibu Delila, wakil ketua komite. Nah, kami di sini hanya bisa mendukung program sekolah, apa-apa yang sekolah lakukan pasti kita dukung sepanjang itu untuk kemajuan sekolah, kemajuan pendidikan anak-anak saat ini. Sebelum mereka meninggalkan kelas, mereka boleh menunjukkan aksi mereka masing-masing sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Bapak Ibu setuju? Yang di dalam setuju, yang di luar setuju? Setuju ya Pak ya? Boleh lebih keras, yang di luar nggak kedengaran karena hujannya lebih keras. Setuju. Tadi itu boleh? Bapak Ibu setuju ya? Bapak Ibu yang di dalam setuju ya? Boleh tepuk tangan semuanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan kepala sekolah tadi, kalau Bapak Ibu setuju dan sepakat itu sama ya. Kalau Bapak Ibu setuju, maka kita akan ketemu dengan masing-masing pembimbing daripada anak-anak ini. Misalnya yang Papua tadi ada Papua Pegunungan dan Papua Pantai, Papua Danau. Nah, jadi nanti Papua ada 2 bagian. Nanti kita akan bertanya. Mungkin saya ingin untuk ijazahnya. Ijazah juga kartu ujian. Kemudian nanti dia punya ijazah sementara yang akan kita berikan. Itu butuh foto. Foto yang di kelas 7 itu tidak kami gunakan lagi karena itu sudah pakai untuk rapor seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan, bahkan ada anak yang fotonya sudah habis karena kegiatan keluar kami sertakan dengan foto. Jadi untuk kelas 9 itu ada foto, harganya 70.000. Jadi kalau orang tua sudah mulai, hari ini kami sampaikan, Senin mereka sudah mulai bisa foto, supaya nanti ujian, kartu ujiannya di Maret sudah bisa ditempel dengan foto, seperti itu. Latar belakangnya abu-abu, biasanya di sekolah yang foto, supaya seragam, karena ada nama di bawah yang kami kasih. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan uang 70.000, nanti sekolah yang siapkan. Sorry, it's DJ.